Di sepanjang Sungai Brantas yang membelah kota-kota di Jawa Timur, penduduk sekitar sering menceritakan kisah tentang Nyai Brantas, sosok wanita berpakaian putih yang muncul di atas air ketika malam menjelang. Konon, ia adalah arwah seorang perempuan yang tewas tenggelam di sungai itu ratusan tahun lalu. Suatu malam, sebuah kapal wisata yang dipenuhi lampu warna-warni berlayar di atas aliran sungai. Musik dan gelak tawa para penumpang memenuhi udara, meskipun di kejauhan langit sudah menghitam dan awan gelap menggantung. Di antara mereka ada seorang pria bernama Arman, seorang fotografer yang datang untuk mengabadikan pemandangan malam Sungai Brantas. Saat kapal bergerak perlahan mendekati area yang konon angker, Arman mengarahkan kameranya ke sungai yang bergelombang. Dalam bidikan lensa, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangan putih berdiri di atas permukaan air. Jantungnya berdegup kencang. Ia menurunkan kameranya dan memandang dengan mata telanjang. Tapi sosok itu tak tampak. Namun, ketika ia kembali melihat ke layar kamera, bayangan itu semakin dekat. Tiba-tiba, suasana di kapal berubah. Musik yang semula mengalun riang mendadak terganggu oleh suara lirih seorang perempuan yang menyanyikan tembang Jawa kuno. Para penumpang saling berpandangan, bingung. Lampu-lampu di kapal mulai berkelip seperti kehabisan daya. "Siapa yang bernyanyi?" bisik seorang wanita ketakutan. Tak ada yang menjawab. Arman merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Ia menggigil dan menoleh ke sungai. Kali ini, tanpa kamera, ia benar-benar melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat mengambang di atas air. Matanya hitam legam, menatap langsung ke arahnya. "Awas, ada sesuatu di air!" Seseorang berteriak. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah kapal, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam air. Kapal bergetar hebat. Para penumpang berteriak panik. Air sungai mulai beriak tidak wajar, seperti ada yang hendak naik ke permukaan. Lalu, dengan kecepatan yang mengerikan, sosok putih itu melesat naik ke dek kapal. Arman terperanjat. Sosok itu berdiri di hadapannya. Wajahnya mengerikan dengan senyum menyeringai. Tangan putih kurusnya terangkat, meraih bahu Arman dengan kekuatan yang tak wajar. Napas Arman tercekat. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Kapal semakin oleng. Beberapa orang melihat ke arah Arman, tetapi mereka hanya melihatnya sendirian, seolah berbicara dengan udara kosong. Mereka tak bisa melihat makhluk mengerikan itu. Tiba-tiba, suara adzan berkumandang dari sebuah masjid di tepi sungai. Sosok wanita itu menjerit melengking, sebelum akhirnya menghilang dalam kabut tipis. Suasana kembali normal, tapi banyak yang jatuh terduduk ketakutan. Setelah kapal berhasil berlabuh, Arman menggigil di tepi sungai, memeriksa kameranya. Saat ia membuka hasil jepretan terakhir, ia melihatnya jelas. Sosok putih itu berdiri di belakangnya, tersenyum dengan mata kosong. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani menaiki kapal di Sungai Brantas saat malam tiba. Setelah kejadian di kapal wisata, Arman tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wanita berbaju putih terus muncul dalam mimpi-mimpinya. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali berada di atas kapal, merasakan tangan dingin yang mencengkeram bahunya. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika ia mendengar bisikan lembut di telinganya setiap malam. "Aku belum selesai. Aku masih di sini." Semula, Arman mengira semua itu hanya trauma, tapi keanehan mulai terjadi di dunia nyata. Saat ia memeriksa kameranya lagi, file foto yang sebelumnya terlihat jelas kini berubah. Sosok wanita itu tampak semakin dekat di setiap gambar,
seolah mengikuti Arman dari belakang. Bahkan ada satu foto di mana wajahnya tampak tepat di samping telinga Arman, senyum mengerikan dengan gigi tajam. Arman ketakutan. Ia memutuskan untuk menemui seorang paranormal terkenal di daerah Jombang, seorang kiai tua yang paham ilmu gaib. Ketika Arman menunjukkan fotonya, kiai itu terdiam lama. Napasnya berat. Matanya menatap tajam ke layar kamera sebelum akhirnya berkata, "Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah kutukan." Arman menelan ludah. Kutukan. Sang kiai mengangguk. Ia menjelaskan bahwa Sungai Brantas telah lama menjadi tempat kejadian-kejadian aneh. Konon, ratusan tahun lalu, seorang wanita dibunuh secara keji di pinggir sungai oleh orang-orang yang menuduhnya sebagai penyihir. Sebelum meninggal, ia bersumpah akan menghantui siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Dan kau, nak, kau bukan hanya menatapnya, kau menangkapnya dalam kamera. Arman merasa darahnya membeku. Kiai itu menyarankan satu cara untuk mengakhiri gangguan ini. Ia harus kembali ke tepi Sungai Brantas dan melakukan ritual pembersihan. Malam itu juga, dengan membawa sesajen dan doa dari kiai, Arman kembali ke sungai. Angin malam berhembus kencang, dan air sungai tampak lebih gelap dari biasanya. Langkahnya terasa berat saat ia berdiri di tepi sungai, tepat di tempat di mana ia terakhir kali melihat sosok itu. Ia menyalakan lilin dan mulai membacakan doa yang diajarkan sang kiai. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Lalu, suara itu muncul lagi. "Aku belum selesai. Kau telah memanggilku lagi." Arman merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh perlahan, dan di sana, tepat di belakangnya, sosok wanita itu berdiri. Namun kali ini, wajahnya bukan sekadar menyeramkan. Matanya kosong, mengalirkan darah hitam pekat. Arman berusaha membaca doa dengan suara gemetar. Air sungai tiba-tiba bergolak, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dasarnya. Tanpa peringatan, tangan-tangan pucat mencuat dari air, berusaha meraih kakinya. Arman jatuh terduduk. Tapi sebelum tangan-tangan itu bisa menariknya, lilin di depannya berkobar hebat, dan suara adzan berkumandang dari kejauhan. Sosok wanita itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai menghilang menjadi asap hitam yang terbawa angin. Saat semuanya kembali tenang, Arman terengah-engah. Air sungai kembali mengalir seperti biasa. Tak ada lagi riak aneh. Ia tahu, malam itu ia baru saja selamat dari sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar hantu. Tapi sebelum ia pergi, ia mendengar satu bisikan terakhir. "Aku akan kembali." Sejak saat itu, Arman tak pernah lagi berani membawa kamera ke Sungai Brantas. Dan bagi siapapun yang berlayar di malam hari, jangan pernah menatap terlalu lama ke dalam air, karena mungkin ia masih ada di sana, menunggu seseorang yang cukup ceroboh untuk menangkapnya dalam gambar.